Dan saya Priscilla Prilia akan menjelaskan tentang konsepsi urgensi alat permainan edukatif. Selamat menyaksikan! Oke, materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian alat permainan edukatif, yang kedua, alat permainan edukatif menurut para ahli, yang ketiga, tujuan alat permainan edukatif, yang keempat, manfaat alat permainan edukatif, kelima, karakteristik alat permainan edukatif, yang keenam, urgensi alat permainan edukatif di PAUD, yang ketujuh, alat permainan edukatif untuk pendidikan karakter, yang kedelapan, jenis-jenis alat permainan edukatif, yang kesembilan, contoh alat permainan edukatif, dan yang kesepuluh, prinsip-prinsip alat permainan edukatif. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian alat permainan edukatif. Nah, jadi secara umum, APE atau alat permainan edukatif itu merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. APE dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya. Nah, selanjutnya ada APE menurut para ahli. Yang pertama, menurut Depdiknas Dirjen PAUD, APE adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Sedangkan menurut Teji Saputra, APE adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Nah, adapun menurut Kamtini dan Tanjung, mengemukakan bahwa APE adalah alat permainan yang secara optimal mampu merangsang dan menarik minat anak sekaligus mampu mengembangkan berbagai potensi anak dan dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas. Selanjutnya ada tujuan alat permainan edukatif. Penggunaan alat permainan edukatif di sekolah tentunya memiliki tujuan, baik tujuan dari sudut pandang anak didik maupun sudut pandang pendidik. Bagi anak, alat permainan edukatif sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Adapun tujuan dari adanya alat permainan edukatif bagi anak adalah untuk memudahkan anak dalam proses pembelajaran, untuk melatih fokus anak, lalu sebagai media yang digunakan anak untuk berkreasi dan berimajinasi, menghilangkan rasa jenuh pada anak, dan menambah daya ingat anak. Lalu, tujuan alat permainan edukatif menurut pendidik atau orang tua, yang pertama memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk eksplorasi dan bereksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan, fisik, sosial, dan emosional anak. Lalu memperjelas materi pelajaran yang diberikan kepada anak, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain atau belajar, melatih kreativitas yang dimiliki, serta untuk media evaluasi atau penilaian anak. Karakteristik alat permainan edukatif. Yang pertama, alat permainan yang disiapkan harus sesuai dengan tujuan dan fungsi penggunaan sarana tersebut. Yang kedua, dapat memberi pengertian atau penjelasan suatu konsep tertentu. Yang ketiga, dapat mendorong kreativitas anak serta memberi kesempatan kepada anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang keempat, alat permainan harus memenuhi unsur kebenaran ukuran, ketelitian, dan kejelasan. Yang kelima, alat permainan harus aman dan tidak membahayakan bagi anak. Yang keenam, dapat digunakan secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, alat permainan hendaknya menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Yang kedelapan, alat permainan harus mudah digunakan oleh guru maupun anak. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang urgensi alat permainan edukatif di PAUD, yaitu APE merupakan alat permainan yang dirancang secara khusus oleh para pemangku kebijakan dengan tujuan dijadikan sebagai alat untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang nantinya dengan penggunaan alat tersebut dapat meningkatkan pemahaman anak tentang materi dan mampu meningkatkan aspek perkembangan yang ada pada diri anak termasuk aspek bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan agama serta aspek perkembangan seninya. Kemudian ada pentingnya pemilihan alat permainan edukatif, yaitu yang harus diperhatikan pemahaman tentang perkembangan anak, kemudian tingkat kesulitan alat permainan anak. Yang ketiga, ada tingkat perkembangannya. Kemudian ada pentingnya pemanfaatan alat permainan edukatif, yaitu pemanfaatan permainan untuk perkembangan motorik, kemudian pemanfaatan permainan untuk perkembangan emosi dan sosial anak.
alat permainan edukatif untuk pendidikan karakter. Permainan edukatif sendiri merupakan bentuk atau alat sarana bermain yang mengandung nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Permainan sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Dalam pandangan pendidikan karakter di Indonesia, paling tidak ada 18 nilai karakter yang dapat disisipkan dalam proses pembelajaran, yaitu religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari 18 nilai karakter tersebut dapat ditanamkan kepada anak-anak melalui kegiatan bermain. Segala bentuk permainan yang dimainkan oleh anak hendaknya dapat dimasukkan nilai-nilai karakter di dalamnya. Artinya, dengan bermain tanpa disadari, anak-anak dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai karakter sesuai yang terdapat dalam permainan yang dimainkannya. Selanjutnya ada contoh alat permainan edukatif. Yang pertama ada permainan balok. Permainan balok merupakan bentuk alat permainan edukatif yang terdiri dari potongan-potongan balok dengan berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Alat permainan ini sangat cocok digunakan untuk anak usia 2 hingga 4 tahun. Yang kedua ada permainan bak pasir. Permainan bak pasir merupakan alat permainan edukatif outdoor yang terbuat dari papan yang dibentuk menyerupai bak, kemudian di dalamnya diisi dengan pasir sampai penuh. Alat permainan ini sangat bisa kita kategorikan sebagai alat bermain bebas. Yang ketiga ada permainan puzzle. Permainan puzzle merupakan alat permainan edukatif yang terbuat dari papan triplek yang permukaannya telah dihaluskan. Dapat juga dibuat dari bahan kertas dan plastik dan sangat cocok digunakan untuk anak usia 2-4 tahun. Yang keempat ada play-doh. Play-doh adalah adonan mainan atau plastisi mainan yang merupakan bentuk modern dari mainan tanah liat. Jenis-jenis alat permainan edukatif. Yang pertama, alat permainan tradisional. Dalam permainan edukatif ini, anak disuguhi bahan mentah yang harus ia upayakan sendiri agar menjadi sesuatu yang berbentuk, misalnya balok bangunan, papan pasak, dan sebagainya. Berbagai jenis yang lain adalah merupakan teamwork yang mengerjakan secara berkelompok, sehingga melatih anak bersosialisasi secara langsung dengan lingkungan, seperti permainan kelereng, asas sosial. Alat permainan tradisional yang dapat mengasah kecerdasan otak anak antara lain catur, halma, atau dakon. Alat permainan modern, elektronik. Berbagai model alat permainan ini seperti video game, komputer, Nintendo, maupun Tamiya merupakan alat permainan edukatif yang sangat menarik. Anak-anak usia dini sudah banyak yang dapat mengoperasikannya hanya dengan memencet tombol-tombol game maupun remote control yang melengkapi alat permainan ini. Selanjutnya, prinsip-prinsip alat permainan edukatif. 1. Prinsip produktivitas. Permainan edukatif harus dapat mengembangkan sikap produktif pada diri anak sebagai pengguna dan pemain dalam permainan itu, sehingga dari permainan itu mengena dan tersimpan di memori anak, sehingga suatu saat anak mampu menginovasi atau menciptakan sesuatu yang baru. 2. Prinsip aktivitas. Permainan edukatif harus mampu mengembangkan sikap aktif pada anak, sehingga permainan edukatif mampu mengembangkan motorik kasar dan motorik halus pada anak. 3. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini menjadi tolak ukur dari efek permainan edukatif yang digunakan. Jadi dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dituntut cerdas untuk memilih permainan edukatif yang memiliki muatan pendidikan dan cocok untuk anak. Prinsip kreativitas. Melalui permainan diharapkan anak mampu merancang sesuatu yang baru dan berbeda dan menimbulkan kepuasan pada anak. Meskipun permainan itu murah dan mudah, tetapi anak tetap memiliki rasa penasaran untuk membongkar atau merusaknya. 5. Prinsip pendidik. Dengan menyenangkan, permainan edukatif harus memberikan sisi kemampuan anak. Dari permainan ini diharapkan anak merasa senang dengan permainan yang dimainkan, namun tanpa disadari ternyata permainan yang dikembangkan bermanfaat untuk mengembangkan IQ dan SQ.